Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah niyatu kubul lakum hawaijana wa ala kulli niyatin salihah wa ala man wassalafuna salih wa ala nana walidina wa satizatina wa sayyidina fid din asallaha yufaqihna fid din wa an yu'allimana ta'wil billahi wa bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وأعمامنا وعماتنا ونخصص إلى أساتذتنا ولأساتذة أساتذتنا ولنصيحنا ولنصيحنا خصوصا الله المرحوم حضرة الشيخ والد محمد الشافعي الزامي بن محمد صالح غيره وخصوصا الله المرحوم حضرة الشيخ أحمد بن عارف وخصوصا الله المكيهدي عن الشهيد بن قاسم منصور وخصوصا اللهم بارك في عبد الجميل وخصوصا اللهم في صفوان بن حمد محمد سيد وخصوصا اللهم ارحم ذرية محمد بن محمد وخصوصا روحي والجسد ورب روح وعلم كهدي حمدا وعلم كهدي فخر الأرض كريم فعل الله بهم بالبركة وبجزية علومهم ونخص خصوصا لمسند في هذا الكتاب قطب الدعوة والإرشاد والغوث العباد والبلاد والحبيب عبد الله بن الله الحمد وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ويعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mukarramun sama-sama yang kita hormati dan kita muliakan, segenap para tuan-tuan guru yang kita yang mulia, khusus guru kita yang mulia, Mukarram wa Muhtaram Kiai Haji Ridwan Abdullah MAG, kemudian guru kita yang mulia Mukarram wa Muhtaram Kiai Haji Dr. Andus Muhammad Mansur, kemudian guru kita yang mulia Mukarram wa Muhtaram Kiai Haji Ahmad Nahrawi SH. Juga hadir tengah-tengah kita guru kita Mukarram Ustaz Haji Mulya Salihin, kemudian Mukarram Ustaz Haji Ihsan Haz, Ustaz Arif Fadilah, Habibun Al-Mahbub Al-Habib Mustafa Al-Mahdali, kemudian Ustaz Tatang, Ustaz Haji Mahdi, para satid lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, namun insyaallah sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Ketua Majelis Ta'lim Nurul Iman Mukarram Al-Ustaz Haji Rusmin Hasbi bersama
CS beliau ya, yang selalu dampingin beliau. Orang tua kita, bang kita, yang kalau kata Kiai Ridwan yang duitnya kagak putus-putus gitu. Ya begitu Kiai ya. Sebab kalau putus duitnya agak laku gitu. Yaitu Bapak Ustadz RW Ali Syahrin. Kita doain bapak-bapak, saudara-saudara, guru-guru kita, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan barokah panjang umur. Allah berikan sehat walafiat, ilmu yang ada pada beliau-beliau senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat dan mendatangkan maslahat untuk umat. Para ketua masjid dan ketua musholah yang tergabung dalam majelis saling beriman, bapak-bapak, saudara-saudara jamaah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang mulia, melanjutkan ta'lim kita pada beberapa kesempatan yang lalu. Hari ini kita berada pada penghujung daripada pasal yang ketiga, yaitu masih dalam kajian akhlak, pasal tentang mujahadah dalam menjaga kebersihan hati daripada penyakit-penyakit hati. Kalau dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Sebagaimana penyakit zahir diobatin, maka penyakit batin juga kudu diobatin. Kalau penyakit zahir mah kelihatan gitu ya. Koreng itu penyakit zahir. Apalagi itu? Hah? Kudis. Koreng, kudis. Buduk, ada buduk nggak buduk? Cuman pada pertemuan yang lalu, kalau penyakit zahir mah berobatnya gampang ke dokter. Asal kita lari aja ke rumah sakit umum Pondok Gede gitu, atau ke rumah sakit yang terdekat, ntar ditanya, Bapak keluhannya apa Pak? Saudara tinggal ngomong, ntar diobatin. Dikasih obat rata-rata pahit kan gitu ya. Tapi untuk bisa sembuh, maka itu obat kudu diminum gitu pada pertemuan yang lalu. Nah, penyakit batin saudara juga sama itu. Kudu diobati. Cuman berobat penyakit batin mah bukan ke rumah sakit Pondok Gede, begitu kira-kira. Berangkat datang dah tuh gitu ya. Ustadz Haji Arif Fadilah ke rumah sakit Pondok Gede, ketemu sama dokter. Begitu ditanya, kata dokter, Ustadz Arif, apa keluhannya gitu, biar ntar bisa diobatin. Kata Ustadz Arif, ya Allah kenapa ya dok ya, asal tetangga saya beli motor baru, rasanya jantung saya deg-degan mulu gitu. Tuh kira-kira yang begitu bisa diobatin nggak tuh di RSUD? Agak guru ya. Kemana berobatnya tuh? Berobatnya kudu ke guru-guru kita yang adanya di pengajian. Ada hasud, ada riya, ada takabur, ada ujub, ada sum'ah. Itu semua penyakit, cuman adanya di dalam hati kita. Ini penyakit yang begini yang kalau kagak diobatin, saudara bakalan keblangsak di akhirat kita. Nah, beneran ini mah. Bakalan keblangsak. Jadi kalau keblangsak mah, kalau pinjem bahasa Kiai Mansur, ini udah lebih parah daripada susah. Orang ada takaburnya, ancamannya kagak masuk surga. Gitu. Ada riya, ada hasud, ancamannya hubitul a'mal, kata Imam An-Nawawi. Pahala tuh hasil sembahyang kita, hasil ngaji kita, sedekah kita dihapus. Gara-gara ada riya, ada hasud. Iya, orang hasud kalau di dunia mah hidupnya kagak tenang. Rugi jadi orang hasud, Pak. Seneng ngelihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Kan hasud mah begitu. Ya Ridwan beli mobil baru gitu.
Ustadz Haji Nahrawi, guru kita yang meriang, kan repot orang hasud begitu. Yang beli mah Kiai Ridwan, yang meriang siapa itu? Kiai Nahrawi. Kiai mau pakai diperjelas lagi nah. Belum lagi orang hasud mah yang dihasudin kagak mikirin kita, orang yang hasud mikirin dia mulu. Lantar resikonya orang hasud mah pahala amal kebaikannya kemakan, kata Rasul, kayak kemudian api melahap kayu bakar. Dia kagak berasa. Orang yang lagi diomongin dosanya dikurangin, pahalanya ditambahin. Yang lagi diomongin dihasudin mah dosanya nambah terus, pahalanya lama-lama ya. Makanya ini penyakit ini kalau kagak diobatin, jadi bukan tibang susah, keblangsak ntar di akhirat urusannya begitu. Nah bapak-bapak saudara-saudara, Imam Haddad lanjutkan lagi pada penutupan dari bab ini. Waqala Imam al-Musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bikum fid dharain wa qala radhiyallahu anhu wa fil qalbi akhlaqun katsiratun madmumah. Dan bermula di dalam hati itu banyak akhlak-akhlak yang tercela. Lam nazkurha hirsan 'alal ijazi, yang tidak kami sebutkan dalam rangka meringkas, kata Imamul Haddad. Sebab ini kitab risalah, kitab tipis gitu. Jadi kalau disebutin mah penyakit hati seabrek-abrek. Cuma nama Imam Haddad disebutin pongkolnya doang yang 3. Yaitu takabur, kemudian ria, yang ketiga hasud. Wa qad nabbahna ala ummahatiha, dan kami telah memberikan perhatian, peringatan terhadap pongkol-pongkolnya aja, biang-biangnya aja, kata Imam Haddad. Wa ummul jami'i wa asluha wa magrisuha hubbud dunya. Dari 3 pongkol tadi ternyata masih ada yang abhas, yang paling gede, biangnya lagi. Itu yang 3 udah biang. Ini di atas biang masih ada biangnya lagi. Apa itu biangnya? Hubbud dunya. Jadi tertanam dalam hati kita cinta terhadap dunia. Fahubbuha ra'su kulli khati'atin kama waradat. Adapun cinta kepada dunia itu menjadi penyebab segala kerusakan, penyebab segala kemaksiatan kama warada, seperti diriwayatkan di dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hadis Rasulullah dalam kitab Nashihul Ibad tuh di bab pertama tuh ada tuh. Rasulullah katakan bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin, cinta kepada dunia menjadi pangkal penyebab segala perbuatan dosa dan kesalahan. Oh, ternyata ada lagi biangnya. Yaitu biangnya adalah hubbud dunya. Wallahu a'lam bimuradihi. Dah habis itu habis ke bab ini. Enggak dijelasin lagi sama Imamul Haddad apa itu hubbud dunya. Kagak, emang ini kita peringkasan. Ntar guru-guru kita tuh yang jelasin apa itu hubbud dunya gitu ya. Ini dikit aja, mumpung masih ada waktu. Jadi saudara, hubbun itu artinya cinta gitu. Direndeng sama dunia. Lah, saat bukannya kita hidup di alam dunia, kan gitu ya. Bukannya entar orang kalau pergi haji kudu punya duit. Bener nggak gitu? Bukannya kudu ziarah entar kudu ada duitnya. Bukannya entar orang mau zakat juga kudu pakai duit. Gitu. Bagaimana mungkin kemudian kita dilarang untuk hubbud dunya? Yang dilarang bukan dunianya, tapi yang dilarang hubbud dunianya. Gitu. Ini bisa jadi ntar kita termasuk di dalamnya, cuman kita kagak iyeng aja, kagak nyadar begitu. Cinta dunia. Gitu. Nah kita kan pengalaman, masih muda dulu kita semuanya berdemenan. Gitu.
Ini kalau ngomong lempengan begini, Kiai Nawawi kagak mulu, gitu ya. Beliau mau udah ninggalin hubud dunia tuh, gitu ya, dari sisi yang itu, gitu. Ya. Alhamdulillah, saya belum bisa nyontok ya. Jadi orang saudara kalau cinta tuh, sampai ada lagu dulu tuh, Bang Haji Omay Rama, buat cucur ini ya. Ini kalau ngajar sambil makan cucur orang enak gitu ya. Saudara, cinta itu kan anugerah ya. Hidup kalau kagak ada cinta kagak indah. Tapi ini cinta bisa bikin orang yang pinter jadi geblek begitu. Atau sebaliknya ada orang yang geblek jadi pinter. Yang kagak kuat jadi kuat gara-gara cinta. Yang kagak bisa dibikin bisa sama dia. Pokoknya untuk nyenengin yang dia cinta apa juga bakal dia lakuin. Gitu. Itu maksud cinta tuh begitu. Sampai ada Bang Haji Omay Rama dalam lagunya tuh ada syair gunung tinggi apa itu? Gunung tinggi kan ku daki, lautan luas kan ku seberangi. Iya. Kan keren banget itu kata-kata itu. Neng pokoknya buat neng mah gunung tinggi abang daki, lautan luas abang seberangi. Wah mah boro-boro mau daki gunung yang tinggi. Manjat kelapa aja merosot mulu, kagak bisa-bisa. Lautan dia mau seberangin, tapi dia berani ngucap begitu lantaran ada cinta. Oh, ntar orang kalau cintanya ketaruh kepada dunia, dia bisa jadi hal-hal yang kagak mungkin bisa jadi dia tabrak. Bagaimana caranya? Yang penting dia dapat, begitu maksudnya. Nah, ini jadi salah satu penyakit yang kemudian ditakutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu waktu Rasulullah ditanya sama sahabat, "Ya Rasul, bagaimana rasa ketakutanmu?" Khosyah ditanya, "Kalau umatmu nanti hidup dalam keadaan miskin." Tapi kata baginda Rasul, yang saya takutin bukan umat saya dalam keadaan miskin. Yang saya takutin mereka kena penyakit yang namanya wahan gitu. Wahan itu dua. Yang pertama adalah hubbud dunya, yang kedua karahiyatul maut. Jadi udah cinta sama dunia, yang kedua takut sama yang namanya mati. Atau udah kagak mau inget sama yang namanya mati. Kan kalau diajak ngomong mati, jawabannya ada aja. Mati pakai diomongin, nikmatin baik dulu dunia, ntar juga wayahnya mati mah mati, katanya begitu. Lu nggak usah ngurusin gua, yang dosa gua, yang maksiat gua, yang kagak ngaji gua, katanya begitu. Urusin diri lu aja, ngaji mulu lu, rajin belum tentu masuk surga, katanya begitu. Kan enak kan kita balas begitu ya. Kata Kiai Ridwan tabok yang begitu. Boleh nggak balas itu? Boleh, yang penting jangan dilebihin. Saudara dikata begitu, lu ngaji mulu masuk surga belum tentu. Boleh balas, yang penting jangan dilebihin. Lagu aja yang ngaji belum tentu masuk surga, apalagi lu yang kagak. Makanya jadi ustadz juga kudu punya jawaban. Ustadz mah yang benci banyak yang dia. Kalau saudara jadi ustadz dikatain, dasar lu ustadz tai, balas. Nah lu tainya ustadz begitu balasnya boleh. Cuman jangan dilebihin. Tadi lebihin dosa kita. Nah, saudara itu hubud dunia. Nah, ini jadi pangkal daripada segala kerusakan. Yang kata Imam Ghazali dalam Ihya itu ada namanya arba'atu awaik. Biasanya orang kepleset diantara salah satunya adalah hubud dunia karena magnet kenikmatan dunia yang bikin orang gelap hatinya. Gitu. Jadi yang gelap bukan matanya. Yang gelap adalah hati. Bagaimana caranya itu sementara kita mau pergi haji butuh duit dunia itu. Hidup butuh istri, butuh nggak istri itu? Dunia bukan istri itu. Dunia. Anak, dunia.
pangkat dan jabatan. Dunia. Lah kalau kagak boleh mangkat, kagak boleh jabatan, repot kita. Siapa yang mau jadi ketua DKM Masjid Muhajirin? Untung ada Kiai Ridwan. Siapa yang mau jadi ketua DKM musola-musola? Semua perkara dunia, kantor dunia, gaji dunia, duit dunia. Yang kagak boleh sama agama, kalau itu dunia bikin gelap hati kita, melalaikan kita daripada Allah Subhanahu, itu yang kagak boleh. Dunia mah bukan kagak boleh, Bang, boleh. Nah, kalau dunia kagak boleh, repot. Kita orang laki rumah tangga, butuh istri nggak itu? Butuh. Kira-kira hidup kagak punya istri enak nggak kira-kira? Wah. Kalau beliau mau pengalamannya udah banyak, bukan kagak punya, guru kita mah ya. Iya ya. Itu yang ketahuan kata Ridwan. Cuman ilmu kita aja belum nyampe ke sono ini. Belum ya. Jadi makomnya beda gitu. Kalau kita mah timbang teori, beliau mah udah sampai torikoh tuh. Udah praktek, kira-kira begitu dah. Iya. Saya juga sebenarnya pengen kayak begitu. Kalau ditanya berani mah berani. Gitu. Cuman masalahnya bini saya lebih berani daripada saya. Gitu nggak jadi. Gitu. Iya. Nah, saudara hubud dunia. Ini jadi pangkal kerusakan kita. Mau kagak mau ini. Saudara kalau udah ketanam sama hubud dunia, ini hubud dunia jadi virus. Nempel sama siapa aja rusak. Siapa aja ini mah. Kagak peduli mau kiai, mau ustadz, mau orang susah, bukan kiai, bukan ustadz. Kena nih penyakit rusak. Ini hubud dunia nempel sama tukang dagang. Rusak nggak kira-kira? Rusak. Timbangan dia tonjok bawahnya. Dia ganjel. Ada nggak yang gitu? Zaman dulu mah pakai timbangan yang pakai anuan tuh. Pakai batu. Ditonjok bawahnya. Kata dia, ya Ustaz, kalau jujur-jujur banget dagang kagak untung. Apa kata begitu kata dia tuh? Ini orang kalau udah hubud dunia tuh. Kena tukang dagang rusak. Kena petani. Yang kata kita petani itu di kampung, yang timbang main sama siput-siput sama keong doang di sawah. Jauh dari bioskop, jauh dari biliar, jauh daripada karaoke itu. Kata kita nih. Tapi kena dia penyakit hubud dunia, rusak. Galengan dia papras. Ngerti kan saudara galengan ya? Galengan dia papras kalau udah hubud dunia. Zaman dulu mau Ustaz Haji Rusmin main di galengan, ngejar blekok lah, bisa lari-lari. Dini hari kita lewat galengan, jingke. Apalagi anak sekarang kagak kenal galengan. Ada apa lagi namanya dulu tuh? Galio gitu ya. Lah rusak ini. Virus namanya udah kena hubud dunia. Tukang dagang rusak. Kena ustadz, kena kiai hubud dunia, rusak nggak kira-kira? Tipis rusaknya. Ya sebab ustadz ilmu kiai ilmunya ada. Gitu. Tapi kalau ampe kena hubud dunia, kagak bisa ngalahin, ulah lebih hancur lagi. Jadi pengurus masjid apa yang mau dikorupsi coba? Karpet mau berpulang ketahuan kan gitu. Susah. Jadi karyawan kena hubud dunia. Ngabdi sama negara jadi PNS sampai 16 tahun kagak ada bolehnya. Gaji segitu-gitu juga, SK kagak keluar-keluar dari bank. Akhirnya apa? Kena penyakit hubud dunia, ngerambet juga tuh akhirnya. Ada namanya korupsi. Ada nggak begitu tuh? Nah, ditabrak udah kagak peduli orang halal dan haram. Makanya entar dari pangkal hubud dunia tuh timbul yang namanya takabur. Gitu. Orang udah ngejabat, nah baru ntar timbul namanya takabur itu. Waktu belum ngejabat mah omongannya manis benar. Pokoknya bapak-bapak, saudara-saudara tenang aja. Kalau saya ntar jadi begini. Itu ngomong janji, ikhlasnya luar biasa. Ngomongin janji. Kena penyakit hubud dunia lantaran pengen punya jabatan. Pengen duduk nih di jabatan. Apa baik dia tabrak. Ada yang begitu modelnya.
Karena tolak ukurnya sekarang ada satu zaman duit ukurannya emang apa? Berapa logistiknya? Berapa biayanya? Aja 2 miliar, 3 miliar, 4 miliar. Teman saya di Tangerang hampir stres itu. Udah habis hampir 6 miliar kayak gitu. Gede nggak 6 miliar itu? Orang jadi coba itu. Tapi udah dia embat itu, jebret tuh hampir 6 miliar. Ya namanya orang dikasih janji mah. Kata dia tenang aja Pak. Pokoknya ntar kami dukung kan begitu ya. Ini kan pinteran rakyatnya sekarang sama pejabatnya. Dewan yang ini datang dia terima, calon yang ini datang dia terima. Ngomongnya sama semua lagi, sama semua calonnya tuh. Ntar urusan di lobang mah begitu menusuk tergantung hati masing-masing. Tapi saudara ingat, Allah katakan di dalam Al-Quran, tu'izzu man tasya wa tudhillu. Lah bang, abang naik tuh urusan Allah Ta'ala. Sekolong dunia orang pengen naikin orang, kata Allah kagak bakal bertengger. Mau habis berapa juga. Atau sekolong dunia orang pengen nurunin orang, tapi kata Allah kagak, turun gak kira-kira tuh? Nah maaf ini kemarin misalnya Pak Jokowi kan baik yang hujat. Banyak gak itu? Pak Jokowi berapa periode itu jabat? 2 periode. Berapa tahun berarti? 10. Orang nyerang tuh sosial media yang demo supaya dia tuh turun. Tapi turun gak itu? Mikirnya jangan ke situ dalam konteks tasawuf mah. Introspeksi diri. Sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama'i wal fuqaha. Kata Rasul akan datang satu zaman di mana entar orang bakal jauh dari alim ulama. Fayabtalihimullahu bisalasati baliyatin, Allah kasih bala entar 3 di antaranya. 1 di antaranya kemudian Allah berikan apa tuh? Sultanun zolimun, Allah berikan pemimpin yang zolim. Begitu mikirnya. Jangan tibang nyalain orang mulu, introspeksi kita. Dikasih pemimpin yang zolim misalnya zolim ini ada pemimpin. Jangan nyalain orang dulu, mikir dulu. Bisa jadi sebabnya adalah kita. Ini ngaji berapa orang coba ini? Satu rusmin kagak bosan-bosan ngingetin. Orang kalau udah kagak mau ngaji, jauh nggak dari ulama itu? Jauh. Boro-boro mau datang ke rumah guru, ngaji yang tinggal duduk doang aja kagak mau. Katanya guru-guru kita, beliau-beliau dulu, kalau ngaji, yang jalan gurunya, apa yang ngajinya coba? Lah dulu kan kita nyamperin guru. Orang nyampe ke pesantren, jauh-jauh, sampai ke Jawa, Kiai Mansur no ke Malang, Kiai Ridwan, Kiai Nahrawi, sampai jauh-jauh untuk menuntut ilmu. Lah kita mah sekarang tinggal naik motor 5 menit nyampe. Tapi masih juga pada berarti udah mulai jauh nih. Benar kata Rasulullah, jauh kita dari ulama, jauh dari ahli fikih, orang-orang alim. Allah kasih tuh ujian. Di antaranya dikasih pemimpin-pemimpin yang zalim. Mikir bisa jadi kita sebabnya. Bukan pemimpinnya dulu. Orang kitanya ogah bener sama masjid sama musola, sama majelis taklim jauh. Sama ulama bawaannya gedeg aja gedeg. Kan sekarang banyak ustadz yang digedegin. Kiai pada kagak didemenin. Banyak gak begitu? Banyak. Gitu. Gua mau gedeg sama ustadz itu. Memang apa mau? Sebab kalau ngajar nyindir mulu, hati lu yang sakit. Ya kan tadi tuh ngaji kayak orang berobat. Kalau kita kesindir, berarti hati kita sakit. Makanya kudu diobat. Jangan kapokan. Gitu ya Bang Dullah ya? Dapat minggu keempat, kagak mau ngaji lagi Bang. Enggak, asal ngaji gua kesindir mulu. Lu hati lu sakit berarti. Gitu. Bukan ustadznya yang salah. Biar ntar satu-satu hilang penyakitnya, hilang. Ntar lama-lama hati jadi lega. Orang kalau hati udah lega enak. Gini contohnya saudara. Ada saudara kita emang orang ini rada-rada susah. Model-model kayak saya dah. Tinggal di rumah ukurannya 5 kali 10. Berapa meter tuh?
50. Kan ukuran kontrakan itu ngepetakan. Dibagi 3 tuh petakan, ruang tamu, ruang tengah. Biasanya tengah buat kamar tuh. Belakang dibikin dapur sama kamar mandi. Ya namanya rumah kecil. Cuman barang apa baik ada di situ. Begitu kita main ke rumahnya tuh, bupet ada di situ, bupet, lemari, iya sama aja ya. Nah, bupet ada di situ, lemari pajangan ada di situ, lemari buku ada di situ, kasur lipat ada di situ, galon ada, sepeda bocah ada, ruang tamu bangku mejanya ada. Begitu kita datang aja depan pintunya motor tuh distandarin di situ tuh. Ya kan namanya 5 kali 10. Lah makanya kan penuh itu. Kita bertamu tuh ke ruangan yang penuh gitu, sesak nggak kira-kira? Baru nyampe aja, "Waalaikumsalam," kata dia, "Masuk bang." Gue mau duduk di mana ini? Gitu. Di atas motor kata Ustaz Haji Mulia Solihin. Wah kagak enak tuh saudara, bingung mau duduk di mana. Sesak kalau udah penuh. Kata kita, "Bang besok mah begini dah, hari Minggu gue ke rumah lu." Begitu datang kita ke rumah dia lagi, motor keluarin, wah, meja bangku keluarin, wah, galon keluarin, gelindingin, bupet keluarin, kasur lipat keluarin, bangku keluarin, semua yang ada di situ keluarin. Terus kita pelin tubuhnya, biar kata ukuran 5 kali 3, kalau barang udah kita keluarin semua, lega nggak kira-kira? Enak nggak belonjor di situ? Guling-gulingan enak nggak di situ? Mengapa itu enak itu? Karena udah keluar saudara itu. Maksud saya tuh hati kita begitu. Ibarat rumah. Yang bikin sesek karena rumah di hati kita penuh. Hasud ada di situ. Ria ada di situ. Takabur ada di situ. Belum yang lain-lain, bini ada di hati, mobil ada di hati, motor ada di hati, cicilan ada di hati, gedeg sama tetangga ada di hati, urusan kantor ada di hati, utang yang belum kebayar ada di hati, semua kita tumpuk di hati. Sumpah nggak kira-kira? Sumpah. Ntar kalau udah sumpah di hati, kelihatannya di mana itu? Di muka. Dari mana kelihatan? Nah ini kelihatan ini. Nih. Kan muka-muka bermasalah semua ini. Lah coba dah. Ada orang wayahnya kita ajak ngobrol tiba-tiba ngelamun. Nah pelangga-pelangga oke, lagi tawa-tawa nih ngobrol sama kita tuh di pos ronda ngobrol tawa-tawa. Tahu-tahu tuh dia bengong aja sendirian. Ada begitu modelnya tuh. Diem aja gitu. Ngelamun gitu. Oh berarti lagi sumpah nih orang nih. Sampai kita nanya, lu punya masalah apa sih? Gitu. Oh biar lega caranya saudara buang. Hasudnya keluarin. Riyanya keluarin. Takaburnya keluarin. Urusan utang keluarin. Maksud dikeluarin itu perkara dunia jangan taruh di dalam hati. Dunia mah. Makanya disuruh bersihin. Imamul Haddad nuntun sebelum deketin diri kepada Allah Ta'ala. Pertama kita kemarin disuruh punya keyakinan yang kuat. Yang kedua benerinnya. Habis itu disuruh sholat taubat. Supaya kita bersih dari salah. Habis itu disuruh ngeluarin yang jelek-jelek. Sebab ntar kagak bisa ria bercampur sama ikhlas. Kagak bisa. Takabur bercampur dengan tawadu kagak bisa gitu. Ntar jadi kayak keringat kuli yang dulu kita ceritain. Kerja dari pagi sampai sore tuh keringat, baju udah gobios sampai ketek-ketek. Begitu mau pulang kagak mau mandi. Maunya udah dah pakai parfum aja. Saudara tinggal bayangin tuh keringat yang diketek seharian dicampur parfum, baunya jadi bagaimana tuh? Nah, bau tikus. Masih mendingan. Kalau perengus, oh kagak bisa saudara itu. Kagak bisa. Buang dulu tuh hasud. Ntar kalau hasudnya udah kebuang, saudara lega.
Ngelihat Ki Ridwan tadi beli mobil baru, yang kita omongin bukan ada yang meriang. Alhamdulillah Ki Ridwan punya mobil baru. Kan kapan-kapan kita butuh pulang kampung bisa minjem. Benar nggak begitu tuh? Hah? Tuh mikirnya begitu. Tetangga kita beli rumah lagi, alhamdulillah, berarti Allah netepin rezeki buat dia. Ada orang naik jabatan jadi ketua masjid, jadi RW, jadi lurah. Nah, emang maunya Allah begitu. Kenapa kita jadi iri sama orang? Buang yang kayak begitu. Ntar jadinya hati kita lega, ibarat rumah yang lega. Dah kata Imamul Haddad, dah buang dah tuh. Yang namanya hasud, iri, sum'ah, semua tuh takabur ya dari hati kita. Susah Ustaz, emang kudu dijalanin biar kata susah. Kalau kagak dijalanin repot. Sebab ini penyakit, kalau kagak diilangin bisa berakar. Sampai kita mati bisa ke bawah. Kalau hasud udah ke bawah sampai mati, takabur ke bawah sampai mati, urusannya repot. Jaminannya Rasulullah udah ancam kagak bisa masuk surga. Jangankan masuk surga, nyium baunya aja kagak dikasih. Na'udzu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah bantu kita ya. Allah berikan kita hidayah dan inayah, pertolongannya dan nikmat taufik diberikan kepada kita untuk bisa sama-sama menjaga hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, biar lega kita hidup. Ntar kalau udah lega, ibadah jadi tenang gitu, kerja jadi tenang, berumah tangga jadi tenang, biar bisa fokus melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, meninggalkan kemaksiatan. Pokoknya rumusnya 3 aja. 1, hidup mah 1 taat. Yang kedua, jangan maksiat. Yang ketiga, jangan usil sama urusan orang lain. Udah beres, insya Allah tenang hidup gitu. Paham gitu ya? Al-hadhihi ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Para guru, para kiai mohon ikhlas dan ridhonya. Pasti banyak salahnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.